kami perlukan. Mari katakan sama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah hati kami tertuju pada Tuhan, mata kami memandang Yesus, karena Engkau mau dekat dengan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Di hadapan Tuhan angkat suaramu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidupku, Yesus. Amin, haleluya. Oke, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kita mau terima sukacita di pagi hari ini, dan kita percaya ada kekuatan kemenangan ya di dalam hadirat Tuhan. Oke, kita pujikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Ya, semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Surga bersuka cita dan bumi bersuka cita. Kami terima sukacita surga pagi ini. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak hatiku, bukan cinta surga katakan penuh. Haleluya. Hari terima sukacita Tuhan pagi ini, sama-sama katakan haleluya. Yes, katakan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Kau bersorak, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, katakan penuh hidup. Haleluya, kuasa bekerja bagi Tuhan. Untuk hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan yang sakit. Mari kita sukacita Tuhan pagi ini. Haleluya. Orang yang bersuka Tuhan yang berkuasa. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Semuanya bilang haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita surga nyata penuh hidup. Katakan sekali lagi, haleluya. Sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, praise the Lord. Mari kita tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Luar biasa ya. Oke Bapak Ibu sekalian, dan mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kepada sahabat kita terkasih, akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kepada Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Salam Pastor, salam teman-teman Ya, semuanya. shalom. Amin.
Selamat pagi, mari kita doa untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya, Bapa, pagi Yesus. hari ini Tuhan, di Senin pagi ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu, berdoa Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, yang pemeliharaan-Mu yang begitu indah Bapa. Dari hari demi hari, dari minggu yang lalu, hingga memasuki hari Senin pada Ya, pagi hari. Yesus. Di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami eh, diizinkan Tuhan mengikuti ibadah Zoom online Gereja CLCC, mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat amat baik dalam seluruh Yes. kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Terima kasih juga Tuhan atas nafas kehidupan yang setiap hari Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih atas kesehatan yang baik, tubuh yang sehat, semangat yang baru Tuhan berikan untuk kami. Ya, Yesus. Bapa, hari ini pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan kepada sebagian dari kebenaran firman-Mu. Persiapkanlah hati kami semua Tuhan yang ikut ibadah Zoom online ini. Ya, Bukakanlah Yesus. telinga rohani kami Bapa. Amin. Kami mohon lawatan Roh Kudus Tuhan ada dalam Mari tengah-tengah Tuhan. kehidupan kami. Roh Kudus menjamah kami Tuhan, Ya, bukakan telinga Yesus. rohani kami agar kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami butuh firman-Mu Bapa setiap Yes, hari. Lord. Berbicara kepada kami Tuhan, agar firman-Mu mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, mendengar dengan baik dan mengerti kebenaran Amin. firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi terang pelita bagi kaki dan jalan kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala dari Gereja CLCC Tuhan, Pastor John Ya, Sarbunan, Yesus. bersama dengan Ibu Sintanini dan anak-anaknya. Tuhan berkati Bapak Pastor John Sarbunan bersama Ibu Sintanini dan anak-anaknya. Tuhan berikan kesehatan yang baik Bapak. Tuhan berkati pelayanan penginjilan yang setiap hari Ya, dikerjakan oleh Yesus. Pastor John Sarbunan. Bawa dia Bapak lebih lagi Amin. Tuhan kepada Yes. orang-orang yang berpengaruh dalam misi Amin. Dalam penginjilan nama dan Yesus. pelayanannya. Sehingga semua yang dikerjakan Bapak dilakukan dan dijalankan, dituntun Roh Kudus Tuhan. Hari demi Amin. hari banyak menjangkau jiwa-jiwa Bapak. Ya, Bapak Yesus. membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk mengenal Kristus, sehingga amanat agung Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan, tidak pernah kembali sia-sia, dan Amin. akan Terjadi dalam nama membawa Yesus. mereka percaya sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang pagi hari ini ikut ibadah online. Ya, Pada pagi hari Yesus. ini Tuhan persiapkan hati kami agar kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sebagian kebenaran firman Tuhan, dan berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa kami Tuhan, doa ucapan syukur kami dan terima kasih. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat doa sebelum firman disampaikan ya. Telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Wow, luar biasa. Oh, ini Pak Darmawan dengan siapa ini? Bu Hana Dengan Nova sama... ya Pastor Jeff Pastor Jeff itu dia gembala sidang di Amerika yang menginjili Indonesia. Oke, Pastor Pastor Jeff Jeff ya. Patterson. Kayak kemarin kebetulan Nova kan waktu di Surabaya kan dalam Ya. pelayanan penginjilannya beliau banyak memberkati dia, banyak belajar firman dari beliau Pastor Jeff. Oh, puji Jadi Tuhan. kemarin dia datang ke Kota Medan. Jadi dia Oke. di telepon kita, jadi kita Ya, diizinkan Tuhan untuk ketemu kembali sama dia. Nah, puji dia Tuhan. menjalankan misi di Indonesia sudah 23 tahun, Pastor, di Oke, luar Indonesia. biasa. Dia juga seorang penginjil misionaris Amerika Serikat yang begitu mencintai Indonesia. Dia Amin. mendoakan Indonesia, mendoakan pertumbuhan gereja di Indonesia, yang mendoakan semua lah apa yang berhubungan dengan Indonesia supaya Indonesia jauh lebih baik, lebih hati orang-orang Indonesia bisa terbuka mengenal Yesus kan, bisa diselamatkan. Nah, beliaunya sangat humble Pastor, sangat humble. Yes. Mana tahu nanti kalau ada ke Surabaya kita minta izin ke Pastor Jeff bisa berkunjung ke tempat Pastor John ke Kediri. Kan udah buka ya bandaranya ya Pastor ya. Udah dibuka ya. Sebentar Tanggal 10 lagi. Desember ini ya. Ya, Nah, ya, saya dengar rencananya 10 gitu. Desember ini buka ya. Terbang Ya, perdana Jakarta Kediri Jakarta ya. Kediri Terbang Jakarta. perdana ya. Ya, iyalah luar biasa lah. Kediri udah buka, wah suatu luar biasa, terobosan baru kan. Amin. Jawabannya Betul. di mana pasti dahsyat itu, Pastor. Ya, Yes. ya.
Makasih banyak ya Pastor John. Selama ini Ya, firman Tuhan sama-sama kami Pak Darmawan memberkati. Lim, SH. Terima kasih banyak Pastor. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Buat sedikit ya, kesaksian dari Pak Darmawan Lim. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan lihat firman Tuhan. Tentunya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Darmawan Lim pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan melihat, saudaraku, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu siapkan dirimu. Ya, siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Ini adalah bagian yang ke-13, saudaraku. Dan untuk memahami bagian-bagian ayat firman Tuhan ini, kita akan lihat dulu sebagai pendahuluan. Oke, sebentar nih saya. Ya, kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Dan ini adalah sebuah janji Tuhan bagi semua orang percaya. Kita lihat ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dan ini sedang terjadi di hari-hari ini, saudaraku. Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap orang percaya ke dalam kehidupan gerejanya, sehingga gereja itu menjadi saksi Tuhan di mana saja, saudaraku, tempat-tempat itu menjadi saksi Tuhan. Pertama di Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea, kemudian Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan Pastor Jeff ini, dan ini juga Tuhan mau kita lakukan, ya, kita menjadi saksi Tuhan, saudara. Nah, saya berdoa supaya Tuhan bawa kita ini masuk dalam sebuah pergerakan di akhir zaman, ya. Jadi kita perlu siapkan diri kita bagi lawatan Tuhan. Kemarin dalam kebaktian ibadah sel-sisi di Pondok Chandra, puji Tuhan, ketika WL mulai menaikkan pujian, dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba kita tenggelam dalam penyembahan, kita menyembah Tuhan, indah sekali suatu. Dan saat itulah Tuhan mulai melawat umat Tuhan. Wow, dahsyat. Sehingga ketika saya lagi berbicara tentang firman Tuhan, Tuhan sedang menjamah hati. Ada seorang yang dari Jawa Barat, Muslim, dan dia buka hati terima Yesus, dan langsung dibaptis setelah kebaktian. Saudaraku ya, Roh Kudus luar biasa dalam lawatan Tuhan. Dan kita doakan untuk tanggal 9 nanti, kita adakan ibadah Natal di Surabaya, berdoa supaya semuanya juga dipersiapkan dengan baik, dan lawatan Tuhan juga terjadi di sana, ya, luar biasa. Tuhan berikan hati teman-teman, sahabat-sahabat yang begitu mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan, sehingga saya percaya inilah Bapak Ibu semua, dimulai dari kita menyiapkan diri kita dulu bagi sebuah lawatan Tuhan, ya. Ketika lawatan Tuhan terjadi, seraku artinya Tuhan hadir dan Roh Kudus bekerja, maka di situ ada banyak hal yang mulai terjadi yang Tuhan lakukan, saudaraku, ya. Penting soal lawatan Tuhan, dan kita perlu siap untuk hal itu, saudaraku. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus sedang Tuhan curahkan bagi orang percaya, ya. Bagi siapa, saudara? Bagi orang percaya, saudaraku, yang apa, saudara? Yang hatinya haus dan lapar akan firman Tuhan selamanya, ya. Bukan cuma untuk satu hari, tapi selamanya kita butuh firman, ya. Karena Alkitab berkata firman itu tetap selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap. Semua yang ada dalam dunia ini lenyap, saudara-saudaraku, ya. Semua yang dicari bangsa-bangsa, kekayaan, kehormatan, semua akan lenyap. Tinggal satu yang tidak lenyap, yaitu firman, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dan orang-orang yang hatinya haus dan lapar akan firman inilah yang membuat mereka mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Oh, saya suka sekali mempelajari Alkitab, dan ketika ada ayat-ayat yang Tuhan bicara secara spesifik kepada saya, dan saya selalu tulis di ada halaman kosong itu, Tuhan bicara tanggal berapa, jam berapa, itu tempatnya di mana, selalu ada catatan
tatanan yang indah. Dan saya selalu mengikuti teladan dari almarhum Oma ini. Dia punya satu memori yang indah dengan Tuhan. Dia selalu suka tulis. Ketika dia ada di tempat-tempat di mana saja Tuhan bawa dia pergi, dia selalu catat tanggal sekian Tuhan bicara kepada dia lewat ayat ini, saudaraku. Dan ketika orangnya sudah tidak ada, kami membuka lembaran-lembaran Alkitab yang dia baca, dia pelajari. Saudaraku ya, juga sama dengan almarhum Opa juga demikian. Mereka selalu suka mencatat ayat-ayat firman ya di samping halaman Alkitab lembaran yang ada kosong sebelah kiri atau sebelah kanan, atas atau bawah, mereka tulis tanggalnya di mana, dan itu sangat berkesan sekali. Nah, saya pun suatu hari ketika saya dikasih hadiah Alkitab, saudaraku ya, dan itu saya suka baca bolak-balik itu halaman-halamannya, dan saya catat ini saya dapat di mana Tuhan bicara tentang apa, dan saya yakini ayat ini, saudaraku. Dan waktu pandemi itu datang, saudara-saudara yang kasihan Tuhan, kita tidak bisa ibadah secara offline, tatap muka, kita cuma di rumah, kita ibadah online, dan tapi puji Tuhan, saya terus mempelajari, menggali firman Tuhan, sehingga dari situlah, saudaraku, saya sudah menulis ada 18 judul buku, dan puji Tuhan, suatu hari buku ini akan dicari banyak orang, dan saya percaya Bapak Ibu, saya sedang persiapkan ini, saudaraku ya. Ada salah satu percetakan, dia besar di Indonesia itu, redakturnya telepon saya, Pak, Bapak punya khotbah-khotbah, Bapak punya buku-buku, kami mau cetak itu untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai mancanegara, dan mereka akan siap untuk hal itu. Doakan, saudaraku. Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi dan orang akan cari ini yang apa dia sifatnya itu digital. Jadi orang tinggal download saja, saudaraku, itu bisa ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, inilah Roh Kudus dicurahkan di hati orang percaya yang haus dan lapar, dan kita akan pelajari ini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudara sekalian, tentunya kita sudah bisa memastikan bahwa ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang menyiapkan dirinya bagi lawatan Tuhan. Kalau saudara mau tanya siapa orang percaya yang mengalami lawatan Tuhan, mari kita akan lihat bagian-bagian ini indah sekali. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudara? B yang pertama yaitu bersaksi. Bersaksi tentang nama Yesus. Nama Yesus yang apa saudara? Memberi pengampunan dosa bagi orang percaya. Haleluya. Mari kita akan lihat ayatnya, Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh namanya. Namanya siapa, saudara? Nama Yesus. Yang memberi pengampunan dosa itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Orang-orang berdosa, dia tahu ketika dosanya diampuni, dia sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan. Satu contoh di Alkitab, Sakeus, seorang pemungut cukai, seorang koruptor, seorang yang medit, pelit, kikir, saudaraku ya. Seorang yang benar-benar, saudaraku, gak mau tahu dengan orang lain. Seorang yang punya sifat egois, gak peduli dengan orang. Lu gua. Lu mau hidup ke mau mati kan, gak urusan. Yang penting aku. Tapi tahukah saudara, setelah Sakeus berjumpa dengan Yesus, saat Yesus lewat, saudaraku, Yesus menoleh Sakeus ada di atas pohon ara. Kenapa dia di atas pohon ara? Karena dia mengalami kesulitan saat dia melihat orang seperti apakah Yesus karena tubuhnya yang pendek itu. Namun dia tidak putus asa, dia kejar Yesus dengan cara dia saudaraku naik di atas pohon ara, dan dia bisa melihat Yesus secara jelas dari atas, saudaraku. Dan Sakeus bertahu, oh ini Yesus, orangnya ganteng sekali, penuh kasih. Dan Yesus lihat Sakeus ada di atas pohon ara. Yesus berkata, Sakeus,
turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Oh, Sakeus dengan sukacita, puji Tuhan. Yesus mau datang berkunjung di rumahku. Sakeus dengan sukacita, saudara-saudaraku, dia ke sana, dia bilang kepada istrinya, siapkan segala sesuatu karena Yesus mau hadir di rumah kita. Dan tahukah saudara, Sakeus yang kikir, pelit, medit, saudara-saudaraku, dia bilang kepada Tuhan, kalau aku sudah korupsi, aku kembalikan 4 kali lipat Tuhan, dan separuh dari hartaku aku bagikan bagi orang-orang miskin. Saudara-saudara lihat ya, orang kalau dilawat Tuhan, orang kalau dijamah Tuhan, itu hatinya berubah. Yang tadinya jahat jadi baik, yang tadinya saudara-saudaraku pelit medit jadi orang yang suka murah hati. Itu dahsyat sekali ya. Jadi disinilah saudara-saudaraku kunci yang pertama untuk mengalami lawatan Tuhan. Maka inilah dia saudara-saudaraku. B yang pertama yaitu bersaksi tentang nama Yesus. Nama Yesus yang mana saudaraku? Nama Yesus yang memberi pengampunan bagi orang percaya. Sakeus diampuni Tuhan. Tuhan tidak ingat akan dosanya, pelanggarannya. Tuhan ingat apa yang dia lakukan sejak ketemu dengan Yesus yang hidupnya sudah berubah itu saudaraku. Yang dulunya tidak suka berdoa sekarang jadi suka berdoa. Yang dulunya tidak suka menyembah Tuhan sekarang jadi suka menyembah Tuhan. Yang dulunya tidak suka beribadah, tidak suka melayani, sekarang suka beribadah, suka melayani. Nah, itulah kita semua yang hadir pada pagi ini. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengubah seseorang itu adalah nama Yesus yang berkuasa ya. Hati yang keras dilembutkan Tuhan menjadi hati yang lembut. Yang tadinya marah, dendam, kepahitan, saudara penuh kebencian, sekarang penuh kasih, sabar, saudara ya. Itu orang yang ketemu Tuhan tuh berubah hidupnya, saudara. Mari kita lihat yang kedua, lawatan Tuhan terjadi itu karena apa? Ada B yang kedua. Setelah bersaksi, ini dia. B yang kedua, saudaraku, yaitu bersiap sedia. Oh, haleluya. Oke, mohon maaf ya. Bersiap sedia untuk membuka hati bagi Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus ke atas semua orang. Nah, kita akan lihat di ayat yang ke-44, Kisah Rasul 10 ayat 44. Ya, mohon maaf ini agak sedikit terputus ya signal di sini. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ya, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Amin. Apa yang dikatakan dalam ayat ini, saudaraku? Perhatikan baik-baik ketika Petrus sedang apa, saudaraku? Sedang berbicara. Amin. Tuhan ciptakan mulut untuk apa? Berbicara. Kalau Tuhan pakai mulut Petrus untuk berbicara, maka tugas kita adalah mendengar. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan diutus Tuhan untuk berbicara. Dia berbicara tentang firman Tuhan. Maka saudara Tuhan mau semua kita ini perlu bersiap sedia, ya. Bersiap sedia, buka hati. Buka hati bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus ke atas semua orang. Perhatikan ayat ini, saya ulangi sekali lagi. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Petrus berkata tadi di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Oh, orang-orang yang hadir di situ, mungkin ada seorang wanita yang hidup dalam dosa perindahan, dia berkata ampuni aku. Mungkin ada di situ ada seorang pria yang terikat dengan roh penyembahan berhala, dia dengar firman Tuhan tentang nama Yesus pengampunan, dia berkata Tuhan ampuni aku. Mungkin ada yang lain yang hidup dalam dosa judi, dia minta ampun. Ada lagi yang terikat dengan alkohol, selaku narkoba, dia dengar Yesus memberi pengampunan, dia berkata ampuni aku, dan macam-macam saudaraku. Waktu Petrus berkata demikian, haleluya. Apa yang terjadi? Turunlah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang dari sorga turun ke hati orang-orang yang mendengar akan firman Tuhan, yang hatinya haus dan lapar. Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua orang, ya saudaraku. Dan saya percaya hari itu kita dengar mereka mulai berkata-kata dalam roh, mereka mulai berglosolalia, saudaraku. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Anda punya pengalaman hal ini ketika engkau sedang dengar firman Tuhan dan pada saat hamba
hamba Tuhan sedang berbicara, tiba-tiba Roh Kudus turun dan memenuhi hati dan hidupmu. Dan tanpa engkau terasa, tiba-tiba mulutmu mulai berkata-kata komat kamit yang bertentang sesuatu karunia, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan memang ini biasanya lawatan Tuhan terjadi di sini. Itu kenapa, saudaraku? Karena ada orang yang siapkan hatinya. Dari rumah dia sudah bilang, Tuhan, aku mau datang ibadah, aku mau dengar firman Tuhan, urapi hambamu yang berbicara, supaya aku bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada saat hamba Tuhan berbicara, seperti Petrus ini, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang. Wow, ini tuan rumahnya adalah Kornelius, saudaraku. Kornelius yang mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya karena dia sudah kumpulkan sanak saudaranya, keluarganya, dia kumpulkan sahabatnya, dan waktu mereka kumpul, saudaraku, tiba-tiba waktu hamba Tuhan Petrus berbicara, Roh Kudus turun. Saya suka sekali Bapak Ibu, dalam kebaktian itu kita mengalami lawatan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita perlu siapkan hati kita. Pertama-tama kita buka hati bagi Tuhan, lalu kita terus memuji menyembah Tuhan. Dan ketika kita memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun dan melawat kita semua. Amin, saudaraku. Ini dahsyat, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ya, Roh Kudus, saudaraku, itu dicurahkan orang mengambil lawatan Tuhan. Itu kenapa, saudaraku? Ini yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, karena ada orang yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas karya Roh Kudus yang membuat orang tercengang pada Tuhan Yesus. Ya, kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus bercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Amin, saudaraku. Dan semua orang percaya, bukan yang tidak percaya. Semua orang percaya. Kalau orang percaya, baru dia lihat akan karya Roh Kudus itu, saudaraku, ya. Seringkali Roh Kudus tidak bisa dicurahkan. Kenapa? Karena ada orang yang tidak percaya. Dan itu Roh Kudus mau datang, mau masuk, sulit karena pintunya ditutup, belum dibuka. Nah, orang percaya perlu membuka hatinya, membuka diri, ya. Dan semua orang percaya dari golongan yang bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bagaimana bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Oh, haleluya. Suatu hari ketika saya sedang berkhotbah, Bapak Ibu, dan tiba-tiba setelah khotbah selesai, datanglah seorang pemuka agama, sang ustadz berkata, Pak, saya mau terima Tuhan Yesus. Saya mau dibaptis, saudaraku. Dan akhirnya dia datang ke Kediri dan saya baptis dia. Ya, suatu hari lagi dalam sebuah kebaktian, saudaraku, ada seorang datang, dia di atas kepalanya masih pakai jilbab, dan tiba-tiba dia berkata, Pak, bolehkah saya buka ini yang di atas kepala saya? Saya bilang, itu pilihan ibu. Yang penting ibu percaya Tuhan Yesus. Dan dia buka, saudaraku, itu jilbabnya. Saudara, Roh Kudus bekerja bukan cuma di dalam kalangan orang-orang yang seiman dengan kita, saudaraku, yang Kristen, tapi orang-orang yang non-Kristen pun mereka langsung membuka hatinya, saudaraku. Kemarin kami baru mengadakan, saudaraku, acara pemberkatan nikah, dan ini nanti setelah anaknya, nanti bapaknya, karena setelah istrinya itu meninggal, dan bapaknya ini sudah ketemu dengan calon yang baru, dan mereka akan menikah. Ya, doakan saudaraku, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ini calon istrinya ini juga dari latar belakang Muslim. Jadi yang sang bapak ini istrinya meninggal, yang calon istrinya ini suaminya meninggal, duda dengan janda, saudaraku. Dan puji Tuhan mereka mau datang dan minta untuk diberkati di gereja Selsisi. Itu satu anugerah Tuhan, ya. Dan pasangan yang kemarin yang saya baptis itu juga orang Jawa Barat, juga dia akan menikah di bulan Desember. Kita doakan supaya Roh Kudus bekerja, saudaraku. Dan saya tahu ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan seorang manusia, seorang hebat, seorang pendeta, tidak. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dari tiga hal ini, B yang pertama apa tadi, Bapak Ibu sekalian, lawatan itu terjadi, kita perlu bersaksi, ya, tentang nama Yesus. Setelah bersaksi, lalu bersiap, sedia, buka hati, ya, saudaraku, bagi Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus-Nya. Lalu yang ketiga, B yang ketiga itu bersyukur.
Pada saat Roh Kudus dicurahkan, kita bersyukur untuk karya Tuhan ini, ya, membuat orang jadi tercengang. Kok bisa ya? Ia bisa bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat apakah hasilnya, saudaraku. Ini dia. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Oh, mari kita lihat ayatnya dulu. Kisah Rasul 10 ayat 43. Ya, ini rupanya saya belum Tentang melengkap. dialah semua nabi. Ya, silakan Pak Yanto. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Oleh karena namanya. Jadi lihat, saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, saudara bisa catat sini, dia mendapatkan pengampunan dosa, ya. Dia mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa, ya, di dalam nama, oleh karena nama Yesus. Ya, sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar sesuai dengan apa yang firman katakan, ya. Jadi tidak boleh melenceng. Jadi orang percaya yang taat pada firman, amin. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama Yesus, ya. Saudara, biasanya orang-orang yang tahu dia itu berdosa, dia bejat, dia bengis, dia jijik, dia kotor, dia najis. Nah, orang yang tahu mendapat pengampunan dosa itu, dia paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, paling banyak berterima kasih kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak lupa akan kebaikan Tuhan, kasih dan pengampunan yang telah mereka terima. Dan biasanya mereka-mereka ini orang yang benar-benar cinta Tuhan itu dahsyat sekali, saudaraku, ya. Seperti yang tadi saya katakan itu, Sakeus, saudaraku, berubah hidupnya jadi orang yang murah hati. Wanita pelacur hidup dalam dosa perzinahan, berubah hidupnya, dia bawa jiwa datang pada Tuhan. Oh, ini dahsyat, saudaraku. Lalu mari kita lihat akan yang kedua, saudaraku. Haleluya. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa catat ya sambil menunggu nanti ini tersambung lagi. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia mengalami Roh Kudus, ya. Sekali lagi saya ulangi, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengalami Roh Kudus yang turun ke atas semua orang, ya, pada saat dia mendengar firman Tuhan. Oke, kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus itu. Amin. Ketika Petrus sedang berkata demikian tentang Yesus itulah, saudaraku, dan tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu, saudara, Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, ini yang disebut dengan lawatan Tuhan, saudaraku. Jadi perlu Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan supaya kita itu mengerti. Karena apa yang kita dengar itu membuat iman kita bertumbuh, karena apa yang kita dengar itu membuat kita jadi mengerti, menjadi paham. Ya, yang dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulu nggak paham, nah sekarang jadi paham, saudaraku, ya. Oke, kita akan lihat ya, Bapak Ibu sudah dicatat tadi ya. Oke. Ya, ini dia. Ya, jadi lihat saudara-saudara, orang percaya yang taat pada firman, dia mengalami Roh Kudus yang turun ke atas semua orang. Semua orang yang mendengar akan firman Tuhan. Amin ya. Sudah jelas di sini ya Bapak Ibu. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, dan nanti Ibu Joyce Putirai akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Oke. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang ke atas bangsa-bangsa lain juga. Amin.
ke atas bangsa-bangsa lain juga, bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar orang Israel. Mereka juga mengalami pengalaman Pentakosta ya, seperti Petrus dan teman-temannya di atas loteng Yerusalem, ada 120 orang mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, ternyata orang-orang yang ada di rumah Kornelius ini, orang-orang di luar Yahudi, di luar Israel, dari bangsa-bangsa lain, mereka juga mengalami curahan Roh Kudus ya ke dalam hidup mereka. Dan saya berdoa Tuhan pakai kita semua Bapak Ibu sekalian, supaya Tuhan pakai kita untuk membawa kuasa Tuhan, membawa akan manifestasi kuasa Roh Kudus ya. Karena ini lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Jangan dipikir, oh ini untuk hamba-hamba Tuhan tertentu, kepada pendeta-pendeta yang terkenal. Oh tidak, kepada semua kita orang percaya. Ya, umat Tuhan pun bisa, asal engkau mempersiapkan diri saudara. Ketika engkau menyiapkan dirimu bagi lawatan Tuhan, di situ lawatan Tuhan terjadi. Saya punya sesuatu yang menjadi lifestyle saya, menjadi gaya hidup saya. Ketika dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar worship to the Lord, kita sembah Tuhan. Itu biasanya ketika itulah urapan Tuhan sudah mengalir, saudaraku. Pengurapan Tuhan itu sudah datang dan mulai saya langsung impartasikan itu. Ya, puji Tuhan, dan teman-teman semua mereka merasakan itu. Dan di sini juga Bu Joyce juga selalu bersaksi ya, ketika pengurapan itu datang, dia membuat seperti ada aliran ya, aliran listrik yang membuat tangan kakinya itu bergetar. Nah, itulah manifestasi kuasa Roh Kudus ya dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya berdoa, dan nanti untuk pertemuan-pertemuan akan datang, saya percaya lawatan Tuhan terjadi lebih dahsyat lagi. Kita akan berdoa bersama-sama, dan Bu Joyce Putirai akan berdoa buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kembali kita tanam di hati kami, dapat dikuatkan. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan kami, jiwa kami, menghidupkan hati kami, kami yang lemah dan yang lesu, dan membangkitkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman-Mu yang luar biasa. Berkatilah yang hadir pada pagi hari ini, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih yang Bapak Pendeta John sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berilah di dalam kekuatan, kesehatan Bapak Pendeta John yang tak putus-putusnya dia untuk memimpin, beribadah, memuji, menyembah, mulai dari pagi sampai malam. Juga kami mengucapkan terima kasih yang kemarin dia sudah melayani, mulai dari pagi sampai sore, sampai malam, dia datang pulang. Engkau tutup bungkus dengan kuasa Tuhan, sampai di rumah, dia tiba dengan selamat, tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat puji Tuhan ya, doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Dikembalikan ke Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Joyce. Terima kasih untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Dermawan yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor
agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Pak John yang sudah yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Belum. Ya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Oh, tadi ya, Belum. Belum sudah ya? Belum Pak John. Oh. Nggak dari pertama. Oh, gitu ya. Iya. Teman-teman yang lain apakah udah muncul di depan layar monitor? Saya catat. Catatannya Ada. Muncul Pak John, tapi sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Ya, Yesus. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Apa bisa? Ini. Ya. Pemerintah. Ya. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam gerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Katakan I receive. I Tapi kata tepuk tangan receive. dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri.
Dan Ya, Bu terima Rosalin. kasih Pak John. Tuhan Ya, berkati. terima kasih Pak John, sama-sama. Sama-sama, ya. Ya. Terima kasih Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk menyediakan waktu bahwa pengumuman sudah ditayangkan kemarin dan cuma 1 minggu. Saya kira untuk pengumuman yang terkhusus adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mentransfer di dalam PCA dan di OVO. Itu yang paling pokok. Terima kasih dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, khususnya Ibu Rosalin yang telah memimpin ibadah pada pagi hari. Dan Opa juga terima kasih atas tadi sudah menaikkan doa profetiknya. Dan terima kasih pada Pak Darmawan yang bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Joyce, terima kasih atas kehadirannya, termasuk juga keluarga Bu Sinta. Dan pada hari ini juga Pak John, juga terima kasih atas pelayanannya yang begitu luar biasa. Kemarin sudah melayani dengan baik, baik pernikahan maupun ada pembaptisan. Dan saya sudah melihatnya, itu adalah kuasa dari Roh Kudus, bisa berjalan dengan lancar. Tentunya doa itu yang paling penting, doa orang benar, dengan yakin di Tuhan sangat besar kuasanya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Bapak Yanto yang telah membawa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord Bapak Ibu sekalian. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan Yesus karya terbesar dalam hidup kita semua ya. Semua ini adalah karya Tuhan. Kita pujikan lagu ini sama-sama. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Katakan sama-sama, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan sama-sama, Yesus Engkau ku kagumi. Mari katakan sama-sama, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Sama-sama katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Semuanya katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mensyukuri akan karya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu kami ada hari ini dan kami semua diselamatkan. Semua yang hadir pada pagi ini dalam nama Yesus memberkati. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan tubuh-Mu, diberkatilah perekonomian-Mu, keuangan-Mu, diberkatilah anak cucu keturunan-Mu, diberkati juga karir pekerjaan-Mu, diberkati studi anak cucu-Mu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang putus asa, semua hidup dalam pengharapan. Tidak ada yang mengalami kesesakan, semua diberi kelegaan. Dalam nama Yesus, aku percaya kuasa Tuhan sudah bekerja melawat umat-Mu di pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa sekali lagi untuk persiapan pernikahan Bapak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hanan Nova. Oh Tuhan, mereka akan menikah di tanggal 2 Desember, sertai ya Tuhan, akan ya Tuhan Yesus, persiapan pernikahan ini lahir dan batin. Tuhan tuntun semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan cukupkan semua yang mereka perlukan. Terima kasih, biarlah lewat acara pemberkatan nikah ini, nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau juga mempermuliakan Pak Darmawan dan Ibu Hanan Nova. Tuhan terima kasih untuk kesehatannya. Kami doakan Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah pulihkan Engkau Pak Darmawan. Tetap percaya, mujizat masih ada sampai hari ini. Tubuhmu sehat dari hari ke hari, semakin hari semakin baik dan lebih baik lagi. Dalam nama Yesus, dan Tuhan memberkati Tuhan pagi ini Pak Yanto, oh Tuhan memberkati Pak Bruri, Bu Rosalin, sebentar akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, berikan damai surgawi, ketenangan batin. Kami doakan, memberkati juga Ibu Joyce Putirai, memberkati semua yang hadir di pagi hari ini. Tidak ada satupun yang ditinggalkan, semua disertai
menyertai Tuhan. Berkati juga Ibu Meliawati, berkati juga Ibu Sinta, juga anak-anak Yohansini James. Tuhan juga memberkati semua yang hadir di pagi hari ini. Teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan menolong mereka semua. Kami percaya kuasa mujizat terus terjadi untuk Bu Joyce sendiri. Di bagian kaki yang bengkak, kami doakan Tuhan pulihkan, sembuhkan, sehatkan. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan kau, Bu Joyce. Aliran kuasa Tuhan membebaskan kau, melepaskan kau dalam nama Yesus. Kami doakan rencana kedatangan Pak Bruri Brosalem ke Indonesia pada tahun depan. Tuhan persiapkan semua dengan baik. Persiapan Ibu Shirley akan menikah di tahun depan, semua boleh berjalan dengan baik. Juga pasangan-pasangan akan menikah di gereja Celsius juga di tahun depan. Tuhan sertai, termasuk juga Ibu Indriani, anaknya akan menikah dengan Christian, sembuhkan Christian sehingga mereka bisa menikah dengan baik di tahun depan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu, berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan Tuhan berkati kebaktian Natal pada tanggal 9 di Surabaya, kuasa lawatan hadirat Roh Kudus dinyatakan, dan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, pulihkan kesehatannya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Kami berkati mereka sehingga bukan cuma bangsa Israel ini berkati, kami juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat malam Pak Bruri Brosalin. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Yanto. Iya, sama-sama Bu Rosalin. Ya. Terima kasih banyak Pak Terima Jojo. kasih banyak. Tuhan yang memberkati. Sama Pak Darmawan. Yanto, terima Bu Rosalin, kasih. Pak Buri, makasih. Sambut. Ya, terima kasih Pak Darmawan undangannya. Joyce, makasih ya Bu. Pak Darmanto. Kasih doa restu ya Bu ya. Bu Joyce, Ya, Pak pasti, Yanto. pasti. Pak Bluri, terima kasih Joyce, semuanya yang hadir pada pagi Yanto, hari ini. Tidak Tinta, bisa Tim, Cindy, dan Selamat pagi Bu Yohan. Gembala. Salam Bu. Ibu Mediawati. Pak Darmawan. God bless you all. God bless Tuhan you berkati semuanya Bu all. Joyce. Salam sehat ya Bu. Amin. Ya. Ya, semoga cepat sembuh Bu Joy. Ya, Bu. Amin, Cepat sembuh, Bu. amin. Kita doakan ya Bu ya. Kami papi. Ya. Lakers 8. God Lakers bless you 8. all. Dan Gubernur Ya. Prof. Tuhan berkati semuanya. Memberkati. Selamat pagi. Bye. Selamat Bye. malam. Terima kasih ya Pak Tom. Bye. Malam. Amin.